setelah mangkok dibongkar, di dalamnya itu yang banyak main jet dan pilot jet, yang biasanya itu adalah penyuplai bahan bakar ke ruang bakar. Jadi banyaknya bahan bakar yang masuk ruang bakar tergantung dari besar kecilnya main jet dan pilot jet. Nah, untuk mesin injeksi, cara servisnya memang agak sulit karena biasanya dia membutuhkan alat khusus yang saya bilang tadi, ada injektor cleaner dan alat diagnosis. Nah, alat itu nggak... Kelihatan kan itu adalah Burnout Moto Freaks. Bro, seru banget bro, thank you banget. Oke. Sukses terus freestyle-nya, and pastinya safety terus. Hey bro, wah apa kabar men? Sehat. Ini dia nih, lembu nih, dia nih skuteris nih, dia emang antusias sama yang namanya motor. Kenapa? Awal mulanya gimana sih lu suka Vespa ini? Apa emang dari dulu Vespa apa sebelumnya motor lain atau gimana nih? Dulu sebenarnya gue ada memori sama benda ini. Jadi pas gue kecil ini, gue pernah ada di posisi ini. Jadi ini punya bokap gue. Semenjak gak ada yang mengurus, terus gue sebagai laki-laki sendiri, gue bertanggung jawab untuk memberikan, udah deh ya, gue rawat lagi. Ya udah dari situ gue belajar Vespa, terus ketemu teman-teman lain. Akhirnya, ya mulai tahu seluk-beluk Vespa lah. Terus juga mulai main komunitasnya. Terus juga ya udah, akhirnya banyak hobi yang sekalian bekerja di Vespa ini juga, di skuter ini. Jadi gitu. udah all in one. Iya, nyampur lah. Jadi hobi, kesenangan, terus juga kerjaan juga. Terus kalau mengenai motornya sendiri, ini bisa diceritain sedikit nggak mengenai tahunnya, mungkin jenisnya gitu? Karena Vespa kan banyak banget. Lo juga kan punya Vespa juga kan? Punya juga gue, Sprint 150. Jadi mungkin karena seri ini kebetulan hanya mungkin bisa sekitar ada 1000-an di Indonesia. Tapi nggak tahu yang masih selamat udah berapa, karena ini dulu adalah pembagian dari sisa pasukan kontingen Garuda 2. Dan ini adalah istimewanya karena ini buatan Jerman, jadi bukan buatan Italia. Yang mana Vespa itu khas banget dengan Italia, tapi bahkan ini dibuat di Jerman. Jadi ada seri-seri tertentu yang memang di Jerman mengeluarkan pada saat itu memang di request untuk diberikan ke pemerintahan Republik Indonesia. Nah, sebenarnya itu aja sih, bentukannya hampir sama sepintas. CC 150 cc. Cuman yang membedakan ada beberapa aksesoris seperti lampu belakang yang khas. Unik ada satu ya. Produsen. Ini lampu sen juga kita nggak jarang nih sebenarnya di Vespa, pas bagian bodi belakang itu ada lampu sen di samping. Betul. Sama beberapa part sih besinya berbeda karena memang ini yang dibilang dari asalnya Jerman punya gitu. Jadi agak lebih tebal dan kayak apa speedometernya sama. Jadi hanya beberapa part yang akan membedakan. Sisanya hampir 80% sudah bawahnya. Overall masih original, cuman lebih ke restoration aja. Looks nice and new. Bro, tapi nggak kerasa nih, kita udah lama nih ngobrol banget nih. Iya. Sesama pencinta Vespa itu harus riding bareng bro. Iya sih. Kalau gitu lu naikin nih? Boleh, gue belum bisa memberikan ke orang lain soalnya. Oh iya jangan lah, gila gue juga nggak berani bro, nggak berani. Baiklah. Kalau gitu kita siap-siap, kita riding. Let's go, Moto Free.
Bro, sebelum kita riding nih, ada tips nggak nih buat ya para skuteris di rumah nih, perawatan buat Vespa? Ya sebenarnya hal yang paling simpel yang biasa dilakukan sama skuteris adalah habis pergi, biasanya kalau bisa dilaplah debu kotornya, kalau emang habis hujan, dibasuh sampai kering karena itu justru air hujan tuh ngandung asam tinggi banget, Bim. Oke. Jadi itu yang bikin warna atau flek tuh susah hilang. Jadi yang paling singkat itu. Kedua kalau emang ada waktu, bagian kolong sini sih, kiri kanan tuh Nah, kayaknya tapi biasanya suka paling males tuh namanya itu nyuci paling kolong sampai ke males. bawah-bawah. Karena jongkok-jongkok, nah makanya ini yang kita kadang-kadang luput. Dan ke mesin, ke engine, ya itulah Dan tipsnya. emang yang namanya karat biasanya dari bawah ya. Dari bawah. Tiba-tiba udah nimbul Baru kelihatan di atas. kropos. Iya. Iya. Nah, itu tips bagus banget tuh ya. Wah, oke bro, kalau gitu bro, gue udah siap banget nih Yuk. riding nih. Kita nikmati hari ini. Yap. Motorfreaks, mantan vokalis klub 80s ini rupanya sadar bahwa Vespa kini bukan hanya sekedar alat transportasi, melainkan sudah menjadi fashion statement, sehingga skuteris tidak bisa asal dalam merawat Vespanya. I'm gonna fight 'em all. A seven-nation army couldn't hold me back. Halo Motovrik, kembali lagi bersama gue Andri dari Cemo Modified. Kali ini gue mau jelasin tentang karburator dan injeksi. Mungkin buat bro dan semua sudah tidak asing lagi. Jadi cara kerja injeksi dan karburator sama-sama sebagai penyuplai bahan bakar ke ruang bakar. Cara membersihkan karburator biasanya cukup sulit. Yang pasti kita mengeluarkan karburator itu yang posisinya ada di bawah tangki biasanya. Jadi kita harus bongkar tangki, lalu membuka box filter, baru setelah itu kita mengeluarkan karburator. Nah, karburator biasanya yang dibongkar pertama adalah mangkoknya yang ada di bawah sini. Setelah mangkok dibongkar, di dalamnya itu yang banyak main jet dan pilot jet, yang biasanya itu adalah penyuplai bahan bakar ke ruang bakar. Jadi banyaknya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar tergantung dari besar kecilnya main jet dan pilot jet. Nah, untuk mesin injeksi, cara servisnya memang agak sulit karena biasanya dia membutuhkan alat khusus yang saya bilang tadi, ada injektor cleaner dan alat diagnosis. Nah, alat itu nggak murah sebenarnya, makanya banyak mekanik-mekanik sekarang atau bengkel sekarang yang belum memiliki alat tersebut. Karena dia tidak bisa dibersihkan dengan kuas atau hanya disemprot dengan kompresor. Semuanya menggunakan sensor dan dia melekat pada throttle body. Beda dengan karburator. Dia hanya menggunakan skep untuk buka tutup gasnya. Nah, biasanya untuk mesin injektor sebenarnya harusnya jauh lebih simpel dibanding karburator karena kita cukup melihat data lewat diagnosis injektor apakah injektor ini mati atau tidak. Nah, pada karburator yang 2 silinder dia ada 2 injektornya. Jadi injektor 1, injektor 2. Nah, ini yang biasanya alat diagnosis itu mengecek apakah injektor 1 ini berfungsi atau enggak, injektor 2 juga berfungsi atau enggak. So, Motovrik, dari yang udah gue jelasin tadi udah jelas kan sebenarnya kalau untuk simple sebenarnya adalah cara kerja mesin injeksi karena semua udah diatur di ECU. Tapi gue saranin juga buat yang hobi utak-atik motor ataupun kendaraan yang memakai karburator, ya pasti jauh lebih seneng karburator karena dia udah ngerti biasanya untuk nyeting setelan angin itu seberapa putaran yang mesti dia lakuin. Jadi saat motor itu cuacanya dingin atau panas biasanya dia tinggal setel skrunya aja sih atau lubang setelan angin. Jadi semuanya balik lagi ke passion bro. Oke Motovrik, nantikan tips and trick dari gua Andri Cemo Modified hanya di
Thank